Nah teman-teman, dengan aplikasi pinjaman uang online ini kalian bisa mendapatkan limit pinjaman sebesar 10 juta rupiah langsung cair walaupun kalian baru saja membuat akun. Namun ingat, setiap orang bisa mendapatkan limit pinjaman yang berbeda-beda. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan pinjaman uang yang besar dengan pencairan yang cepat, kalian bisa tonton video pinjol ilegal mudah cair 2022 ini sampai dengan selesai. Halo semuanya, balik lagi di channel Yudis Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman yang ilegal. Pinjaman ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 20 juta rupiah. Pinjaman ini pastinya belum terdaftar dan belum diawasi oleh otoritas jasa keuangan yaitu OJK. Banyak sekali di kolom komentar dari teman-teman yang bertanya apakah pinjaman uang online yang ilegal itu memiliki DC lapangan. Di sini saya akan menjelaskan, pinjaman uang online yang ilegal itu tidak memiliki DC lapangan karena mereka tidak punya izin. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman yang ilegal, jika kalian ingin galbay ataupun tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, itu adalah hak dan tanggung jawab kalian masing-masing. Jika saya pribadi, jika saya berutang, saya akan membayarnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke Google Play Store dan akan lanjut ke website resmi dari OJK untuk mengetahui apakah aplikasi ini sudah terdaftar atau belum di OJK. Karena legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus terdaftar dan berizin di OJK. Untuk teman-teman yang sangat membutuhkan dana darurat ataupun dana untuk modal usaha, kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Caranya sangat mudah, gampang, dan juga praktis. Dan sekarang kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kominfo. Jangan takut diteror debt collector finance ilegal. Kita scroll saja ke bawah dengan singkat. Samuel Abrizani Pangarepan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (buka kurung Kominfo) mengatakan tidak perlu takut para debt collector vintage. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang vintage ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Himbauan ini langsung dari Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Kominfo. Kita lanjut. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya. Kan mereka ilegal. Kalau mereka vintage ilegal, mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Kita lanjut. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke vintage ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian tidak perlu takut jika melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Karena di sini himbauannya kalian tidak perlu takut jika tidak harus membayar di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tribun Bisnis, tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Samuel Abrizani Pangarepan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui vintage ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Alasannya perusahaan vintage tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Kita lanjut ke bawah. Jadi peminjamannya itu pinjam saja sebanyak-banyaknya. Sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman himbauan dari Kominfo agar kalian tidak perlu takut melakukan pinjaman uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal. Kalian tidak perlu mengembalikannya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online
ilegal yang belum terdaftar atau diawasi oleh otoritas jasa keuangan yaitu OJK. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di Google Play Store. Langsung saja kalian ketikkan di pencarian yaitu Cash Pro Uang Kilat. Aplikasi pinjaman ini sudah di-download lebih dari 50.000 pengguna dan sudah mendapatkan 4,8 bintang dari 12.000 ulasan. Jadi sebelum kita melihat iklan yang mereka tawarkan dan tentang dari aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari OJK untuk memastikan apakah aplikasi pinjaman ini benar sudah berizin di OJK atau belum. Karena legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK. Penyelenggara Vintage Lending berizin per 22 April 2022. Ini adalah data terbaru yang dibagikan langsung dari OJK. Untuk teman-teman, jika kalian ingin mencari, kalian bisa langsung saja ke Google dan langsung ketikkan daftar OJK terbaru 2022. Perusahaan Vintage Lending berizin per 22 April 2022. Di bawahnya ada beberapa nama aplikasi pinjaman online yang sudah berizin di OJK. Dan sekarang kita akan melihat ya, apakah aplikasi pinjaman uang online Cash Pro ini sudah berizin di OJK atau belum. Kita langsung saja scroll ke bawah dengan singkat. Untuk teman-teman, jika kalian melihat, kalian bisa langsung saja komentar di bawah video ini. Kita lanjut lagi scroll ke bawah. Dan benar saja, aplikasi pinjaman uang online Cash Pro ini belum berizin di OJK ya teman-teman. Dan sekarang kita akan langsung saja kembali ke Google Play Store. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat iklan yang mereka tawarkan. Apa aja sih kelebihan dari aplikasi pinjaman ini? Pinjaman yang mudah dan terjamin. Di sini kita bisa melihat pinjaman mulai dari Rp200.000 sampai dengan Rp20 juta. Telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan yaitu OJK. Tadi sebelumnya sudah kita lihat ya teman-teman, aplikasi pinjaman ini belum berizin di OJK. Beragam pinjaman dalam satu aplikasi. Pinjaman kapanpun dimanapun sesuai dengan kebutuhan. Telah tercatat di OJK. Nah, di sini banyak sekali ya teman-teman aplikasi pinjaman uang online yang mencantumkan logo dan nama dari OJK maupun Kemenkominfo. Jadi sebelum kalian melakukan pinjaman online, kalian bisa mengeceknya terlebih dahulu di website resmi dari OJK. Keamanan data pribadi yang terjamin. Di sini kalian harus garis bawahi aplikasi pinjaman ini belum berizin ya teman-teman. Dan ini adalah iklan terakhir yang mereka tawarkan, jadi cukup lumayan ya apa yang mereka tawarkan dari aplikasi pinjaman ini. Kita lanjut lagi scroll ke bawah untuk melihat tentang dari aplikasi pinjaman ini. Di sini kita bisa melihat saja dengan singkat ya teman-teman. Untuk jumlah pinjaman yang bisa kita dapatkan yaitu mulai dari Rp200.000 sampai dengan Rp20 juta. Untuk tenor pembayarannya mulai dari 91 hari sampai dengan 365 hari. Di sini kita bisa melihat terdapat contoh simulasi pinjaman yang harus kita ketahui terlebih dahulu ya sebelum melakukan pinjaman di aplikasi ini. Kita lanjut lagi scroll ke bawah. Untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini minimal harus berusia 18 tahun ke atas. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman uang online yang ilegal itu dapat mengakses ke kontak, panggilan keluar masuk, telepon, lalu galeri seperti foto dan video kalian. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan untuk aplikasi pinjaman uang online yang sudah legal resmi berizin di OJK itu hanya meminta akses ke kamera dan lokasi saja. Jadi seperti itu ya. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman uang online Cash Pro Uang Kilat ini. Di sini kalian bisa langsung saja pilih lewati dan terdapat formulir persetujuan pengguna Cash Pro. Di sini kalian bisa baca terlebih dahulu. Jika sudah, kalian pilih centang saya menyetujui formulir persetujuan pengguna, lalu pilih setuju dan lanjutkan. Dan di sini terdapat izin yang harus kalian lakukan ya teman-teman. Dan kalian bisa membaca terlebih dahulu ya apa aja sih izinkan yang diminta oleh aplikasi pinjaman ini. Lalu kalian pilih centang saya setuju, lalu pilih setuju dan lanjutkan. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di tampilan awal ataupun menu utama dari aplikasi pinjaman ini. Jumlah maksimum yang bisa kita dapatkan yaitu Rp10 juta. Sebelum kalian melakukan pinjaman, segera ajukan. Kalian harus mendaftarkan terlebih dahulu menggunakan nomor telepon kalian dan kalian akan mendapatkan kode OTP verifikasi melalui SMS. Jika sudah, kalian bisa pilih login ataupun mendaftar. Dan selanjutnya kalian pilih segera ajukan. Nah, di sini yang pertama kita bisa melengkapi informasi data diri untuk mendapatkan limit lebih tinggi. Yang pertama di sini jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, penghasilan bulanan, tujuan pinjaman dana, mengapa kalian melakukan pinjaman di aplikasi ini, lalu provinsi dan kota, alamat tempat tinggal. Selanjutnya di sini terdapat dua nomor kontak darurat yang pastinya tidak boleh sama. Kalian bisa isi dua nomor kontak darurat ini dengan nomor orang tua, keluarga ataupun teman kerja kalian. Dan di sini selanjutnya kalian bisa unggah foto KTP, pastinya tidak boleh terpotong, tidak boleh blur ataupun pencahayaannya harus terang ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk informasi
informasi bank, nomor rekening bank apa yang ingin kalian gunakan untuk proses pencairan di aplikasi pinjaman ini. Kalian bisa isi nama pada kartu bank, lalu nama bank, selanjutnya nomor rekening bank. Di sini diwajibkan untuk menggunakan nomor rekening pribadi ya teman-teman, tidak bisa menggunakan nomor rekening orang lain. Untuk teman-teman jika kalian ingin melakukan pencairan ke rekening e-wallet seperti Dana, OVO maupun GoPay, kalian bisa cek kolom deskripsi video ini jika kalian ingin melakukan pencairan ke rekening e-wallet. Jika sudah, kalian bisa langsung saja pilih lanjutkan. Dan di sini terdapat jumlah pinjaman yang kita dapatkan yaitu sebesar Rp1.240.000 dan di bawahnya terdapat rincian detail pinjaman ya teman-teman. Kalian bisa langsung saja membaca terlebih dahulu ya. Jika sudah, kalian bisa pilih segera ajukan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal, kalian tidak perlu takut untuk tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali informasi yang sudah tersebar di luar sana bahwa aplikasi pinjaman yang ilegal itu tidak perlu dikembalikan karena mereka belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Jadi sudah banyak sekali ya informasi yang sudah tersebar di luar sana dengan informasi-informasi terbaru yang sudah kita ketahui sebelumnya. Saran saya, jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah resmi, legal, terdaftar dan berizin di OJK, kalian bisa cek videonya di sini ya. Jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, terdaftar dan berizin di OJK. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.